selamat sore mahasiswa peserta magang track 2. Hari ini kita akan mendengarkan briefing dari Prodi. Nanti yang akan menyampaikan briefingnya adalah Pak Ingko Hari Perdana selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Kepada Pak Ingko, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Kiki. Selamat sore teman-teman semua mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas kehadirannya di Jumat sore ini, di mana mungkin sudah mulai lelah gitu ya, tapi tetap adalah waktu yang memungkinkan, karena kemarin nyari waktu belum cocok-cocok nih, baru ketemu sekarang. Oke, agenda hari ini itu nanti ada dua. Yang pertama adalah nanti kita briefing tentang ada update singkat tentang panduan dari MBKM, terutama untuk konteks tugas akhirnya, bukan magangnya ya, tugas akhirnya. Lalu kemudian yang kedua adalah nanti diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang mau menanyakan langsung, atau Bapak Ibu dosen ada yang dirasa mau masih belum cukup jelas seperti apa, nanti bisa ditanyakan di dalam sesi yang kedua. Oke, saya akan share file atau share screen. Oke. Nah, sebagai terutama untuk tugas akhir, di bagian tugas akhirnya, dalam program magang track 2 ini kita Prodi membebankan ada cukup banyak CPL, capaian pembelajaran, mulai dari CPL 1 sampai 8 ya, dan ini kemudian diubah menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Mulai dari CPMK 1, ini penting ya, kenapa? Karena saya sampaikan, karena semua ini harus bisa tercapai atau bisa terukur pada saat nanti tugas akhir itu dilakukan. Nah, seperti kita tahu bahwa di dalam program magang track 2 itu akan ada mahasiswa akan membuat 2 luaran. Nah, mahasiswa yang hari ini sebenarnya hadir di sini ataupun yang ikut program magang track 2 ini sebenarnya adalah mahasiswa pilihan. Kenapa saya bilang mahasiswa pilihan? Karena mereka lah angkatan 2018 yang akan lulus 7 semester. Nah, karena 7 semester dan kalian mahasiswa tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan magang dan juga skripsi ataupun tugas akhir, maka magang track 2 ini mengkombinasikan keduanya. Nah, sesi kali ini saya akan spesifik membicarakan tentang bagaimana syarat-syarat atau bagaimana yang disebut dengan tugas akhir tersebut. Ya, kalau magang sebenarnya prosesnya tidak terlalu berbeda dengan magang reguler. Yang berbeda hanya masalah jadwal atau jumlah jamnya, jam kerjanya, tetapi untuk tugas akhir ini yang perlu ditekankan. Kenapa? Karena ada satu mata kuliah lagi sebenarnya yang menjadi elemen dari MBKM ini, yaitu sebenarnya adalah seminar project yang Pak Irwan, kalau yang reguler itu Pak Irwan yang mengampu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ikut reguler nanti lulusnya 8 semester, kalau kalian tugas akhir, seminar, terus magang, itu masuk semua ke sini gitu ya. Nah, makanya memang capaian luarannya, capaian pembelajarannya memang ada cukup banyak, ada 8. Nanti kalian bisa baca secara detail karena nanti materinya juga akan saya share. Nah, definisi dari tugas akhir sendiri, kalau merujuk kepada panduan yang lama, dan ini memang belum berubah, skripsi berbasis karya atau project based thesis adalah salah satu bentuk dari mata kuliah. Jadi ini mata kuliah ada bobotnya 6 SKS. Dan di dalam 20 SKS yang ikut MBKM ini juga bobotnya sama 6 SKS, jadi cukup besar. Dan sebuah proyek itu harus berdasarkan penelitian berbasis perancangan penciptaan yang diimplementasikan melalui bentuk karya. Jadi nanti perbedaannya sama skripsi kajian biasa itu adalah di output.
atau di cara pada saat implementasi penelitiannya tersebut. Pada saat untuk riset kajian, misalkan pencarian data atau pengumpulan data dilakukan oleh dari pihak ketiga seperti narasumber, dan itu kasusnya dari mereka. Ataupun kalau kuesioner ya istilahnya itu adalah dari pihak ketiga. Tetapi di dalam tugas akhir itu sendiri, setelah kita melakukan penelitian, interview gitu ya, nah lalu harus diciptakan suatu karya yang bisa menjadi problem solving dari permasalahan yang ada, yang telah dituliskan di dalam bab 1. Oleh karena ini juga masuk ke dalam, sebenarnya termasuk ke dalam penelitian, harus didasarkan penelitian, maka juga wajib ada yang namanya teori atau konsep yang berhubungan dengan kajian ilmu komunikasi, ya, yang nanti akan berhubungan dengan karya. Termasuk di dalamnya ada kajian komunikasi pemasaran, komunikasi visual, psikologi komunikasi, semiotik, tuh Pak Indiwan tuh jagoan tuh. Dan ada teori konsep lain yang sesuai atau berhubungan dengan proyek. Nah, sebuah proyek ini baik itu yang reguler ataupun yang masuk di dalam MBKM harus merupakan satu proyek atau satu karya yang asli atau mendekati asli gitu ya, istilahnya prototype gitu, atau misalkan yang 90% lah gitu, dapat dipertanggungjawabkan secara konsep teori dalam kajian ilmu komunikasi dan metode perancangannya. Jadi yang penting di sini adalah, poin di sini adalah terutama untuk Bapak Ibu dosen ya, ini tidak bisa Bapak Ibu kalau ada pekerjaan di dalam magang yang kemudian sama mahasiswa diklaim sebagai tugas akhir. Itu tidak bisa. Karena dosen tidak tahu dan tidak melakukan approval mulai dari hulu sampai hilir. Untuk program-program harian atau pekerjaan-pekerjaan harian, itu yang approve adalah pembimbing lapangan, bukan dosen pembimbing tugas akhir. Tetapi di dalam tugas akhir ini, seluruh pembuatan, seluruh materi ketika itu akan diimplementasikan harus sudah mendapatkan approval atau tujuan dari dosen pembimbing. Nah, apa wujudnya proyek ini atau karya ini? Bisa berwujud teks, audio ataupun visual, ya, yang telah memiliki izin penggunaan nama merek atau brand dari pihak terkait dan dibuktikan dengan surat izin tertulis dari pihak tersebut, ya. Dan ini berbeda dengan surat acceptance letter, double ya, acceptance letter yang diberikan oleh perusahaan. Acceptance letter yang diberikan oleh perusahaan itu sifatnya adalah penerimaan mahasiswa diperbolehkan magang di tempat tersebut. Ya, itu acceptance letter. Tetapi dibutuhkan satu surat izin khusus ya yang menyebutkan secara spesifik bahwa mahasiswa dibolehkan untuk menggunakan nama merek, nama perusahaan yang nanti akan diwujudkan di dalam sebuah karya. Ini penting. Kenapa? Karena kita tidak mau ada kejadian di kemudian hari mahasiswa bikin tanpa izin dan kemudian perusahaan itu menuntut dari mahasiswa dan tentunya akan berhubungan dengan universitas, dengan prodi. Ya, jadi izin tertulis harus ada. Jadi Bapak Ibu dosen terutama tolong dicek surat izinnya, itu yang menjadi yang saya minta pertama kali dari mahasiswa. Ya. Sebuah proyek nantinya yang karya itu harus dilengkapi dengan sebuah laporan akademik yang telah melalui proses bimbingan dan persetujuan dari dosen pembimbing. Artinya tidak hanya misalkan bikin sosial media atau bikin digital campaign, kemudian ada sosial medianya lah, Instagram dan lain-lain, nanti akan ada di belakang ya. Tetapi tidak ada laporannya, cuman karyanya aja. Ini juga nggak bisa, karena di dalam laporan itu tersusunlah mulai dari latar belakang, konsep yang digunakan, metode perancangan, dan implementasi, serta nanti ada kesimpulan.
Sama persis dengan skripsi. Cuma berbedanya kalau skripsi itu misalkan skripsi tentang event misalkan. Yang membuat eventnya itu adalah perusahaan, kita hanya mencari tahu, menggali dari kasus tersebut, bagaimana perusahaan tersebut menciptakan atau merancang kegiatan event tersebut, tetapi di dalam tugas akhir adalah mahasiswa sendirilah yang merancang dan mengimplementasikan event tersebut. Ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang menjadi persyaratan akademik. Tentunya kalau teman-teman di sini yang yang memang masih belum, karena ini menjadi satu hal yang penting buat saya. Kenapa? Di MBKM ini spesial banget anak-anaknya. Kita kasih bonus, ya. Ada beberapa yang misalkan belum sesuai dengan nilai ini, tapi tetap bisa ikutan. Kenapa? Saya berharap MBKM-nya laris gitu. Nah, jadi bukan berarti ketika diperbolehkan ikut magang track 2, nilai-nilai ini diabaikan. Nilai-nilai ini juga tetap harus ada ya, seperti itu ya. Kecuali yang nomor 5, nilai academic writing nanti akan masuk ke dalam ini kalian, elemen MBKM 2 kalian. Nah, ini prosedur pelaksanaannya. Bapak Ibu dosen dapat membimbing baik secara offline ataupun online minimal 6 kali. Minimal 6 kali di dalam 1 semester. Dan bimbingan via email tidak dapat dihitung sebagai bimbingan resmi. Jadi kalau lewat email, nggak bisa Bapak Ibu. Bimbingan adalah yang ketemu, baik ketemu lewat Zoom atau ketemu secara langsung. Tapi karena saat ini lagi pandemi, ketemu lewat Zoom atau ketemu lewat aplikasi video conference lain, itu baru dianggap sebagai proses bimbingan. Karena di dalam sebuah karya, itu seringkali berlintas atau merupakan lintasan disiplin ilmu lainnya, ya, bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya, maka mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan dosen ahli yang terkait karya dan direkomendasikan oleh dosen pembimbing minimal 2 kali di dalam 1 semester. Bimbingan via email juga tidak dapat dihitung sebagai bimbingan resmi. Misalkan ada mahasiswanya Pak Indiwan, ya, yang mau berhubungan dengan desain atau dengan visual. Pak Indiwan tuh setahu saya banyak tuh teman-teman yang dari DKV ya Pak, teman-teman PKM-nya. Boleh tuh nanti teman-teman harus bimbingan ke dosen DKV, gitu ya. Ada yang berhubungan dengan proyek, boleh. Nanti kita rekomendasikan untuk bimbingan dengan dosen manajemen yang sesuai. Jadi nanti siapa dosen pembimbingnya, dosen ahlinya, itu bisa didiskusikan, disesuaikan dengan judul, dengan tema, dan juga dengan saran-saran dari dosen pembimbing. Seperti itu, ya. Nah, pada akhir semester, dosen pembimbing itu punya kewenangan penuh untuk menyatakan bahwa sebuah karya layak diuji atau tidak. Ya, jadi kalau karyanya masih acak-adul, masih berantakan, nggak usah ditandatangan Bapak Ibu ya. Mahasiswa yang tidak layak maka akan memperpanjang skripsi berbasis karya dengan mengisi KRS pada semester berikutnya. Ya, batasnya 2 kali. Kalau lewat dari 2 kali dalam pembimbingan sama tidak bisa lulus, ganti pembimbing, dan tentunya akan ganti topik. Nah, ini adalah contoh. Ada mahasiswa saya, ini contoh dari mahasiswa saya, ya. Surat izin penggunaan merek, ini contohnya. Jadi secara jelas dia tertulis. Namanya perusahaannya siapa, nama yang bertanggung jawab siapa, lalu kemudian nama mahasiswanya siapa, ya. Dapat menggunakan nama garis miring merek PT Info Cemerlang Andal Nusa atau ICANN Education Consultant untuk digunakan dalam tugas akhir mahasiswa tersebut di atas. Nah, model seperti ini menjadi satu syarat wajib di awal yang Bapak Ibu dosen pembimbing harus cek. Ya, kecuali yang memang misalkan yang memang program-program khusus seperti yang ikut program Densu gitu ya, yang program Densu Gen Z itu beda hal ya. Tapi kalau yang MBKM tidak ada program atau proyek-proyek khusus, ini menjadi satu hal yang wajib. Bapak Ibu nanti tolong dicek
ya surat-surat ininya. Karena saya nggak mau di kemudian hari ada perusahaan datang ke kampus karena wah brand saya dipakai nih tanpa izin. Nah itu nggak boleh ya. Jadi ini salah satu konsekuensinya dari teman-teman ikut MBKM magang track 2, selain acceptance letter harus ada surat izin ini. Nah, saya dan Pak Irwan sebagai koordinator magang sudah merancang ada 8 klaster karya yang ini merupakan update dari klaster karya yang ada di buku panduan. Jadi kalau di buku panduan ya kita sempurnakan saat ini karena kita lihat bahwa beberapa hal itu sudah tidak relevan lagi atau memang perlu diupdate seperti itu ya. Tapi pada umumnya sebagian besar memang masih ada ya seperti photobook itu juga masih ada, event juga masih ada. Tinggal nanti syarat-syaratnya apa saja. Nah, ada 8 klaster karya, photobook, brand campaign, digital campaign, special event, corporate profile, product profile, corporate magazine, digital apps atau web and mobile. Inilah yang akan bisa mahasiswa pilih. Ya, saat ini daftar menunya hanya ada ini. Ya, jadi nanti kalau seumpamanya Bapak Ibu dosen pembimbing harus tanya ke mahasiswa, kamu masuk yang mana? Tugas akhirnya masuk kelompok yang mana? Nah, pilihannya ada di 8 ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa sampai Prodi memutuskan 8 klaster karya ini termasuk ke dalam tugas akhir. Karena memang ada mata kuliah penunjangnya. Gitu. Jadi misalkan photobook. Bagaimana photobook itu bisa bisa dibolehkan ataupun dirancang sebagai salah satu klaster? Karena mahasiswa pernah ikut mata kuliah digital fotografi, multimedia laboratory, media production, dan visual communication and literacy. Nah, ini ada 2 ya. Nanti bisa dilihat. Nah, pertanyaannya, beberapa ini adalah mata kuliah elektif ya, mata kuliah elektif seperti yang visual communication, lalu kemudian advertising business, ini kan mata kuliah elektif. Pak, saya nggak ikut mata kuliah ini, gitu ya. Mata kuliah ini saya nggak ikut. Saya ngambilnya mata kuliah pilihan yang lain. Bisa nggak tetap mengerjakan ini? Bisa. Ini berbeda dengan yang ada di buku panduan yang juga ada syarat nilainya. Kalau di buku panduan itu terpaku kepada misalkan untuk photobook, digital fotografi mesti A, multimedia laboratorium mesti A. Nah, itu kita nggak kayak gitu lagi. Jadi nggak ada syarat nilai. Dan ini hanyalah merujuk kepada mata kuliah yang mendukung, tapi bukan menjadi prasyarat. Ya. Kenapa model ini diubah? Karena nanti kalau ini terlalu dibebankan oleh nilai-nilai, nanti pemilihnya jadi sedikit. Dan menurut saya, kemampuan orang bisa saja berubah selama dalam proses pembelajaran. Misalkan, digital fotografi itu adanya di semester 1. Waktu itu baru SMA ya masih goblok lah, masih nggak bisa lah motret gimana. Tapi selama dia kuliah, dia belajar. Baik dari teman-teman, kemudian ikut UKM Obscura, kemudian dia belajar dari YouTube dan segala macam, dapat project, sehingga pada saat dia dia mau tugas akhir ya udah ngambil klaster photobook aja. Boleh nggak? Boleh. Padahal dulu nilai fotografinya di semester 1 itu C atau B- gitu. Ya nggak apa-apa. Artinya kan mahasiswa bisa tumbuh ya, bisa berkembang. Jadi kita jangan membatasi bahwa nilai-nilai itu menjadi prasyarat. Cuma kita dijelaskan bahwa kalau mau ngambil ngambil klaster ini, inilah mata kuliah yang mendukung klaster tersebut gitu ya. Ini klaster selanjutnya ada company corporate profile, product profile, corporate magazine, digital apps. Bedanya antara corporate profile dengan product profile ini adalah kalau corporate arahnya lebih ke perusahaannya, kalau product profile lebih ke produknya. Nah, ini adalah yang terkait mata kuliah terkait. Nah, ini adalah syarat-syarat minimalnya. Ya. Syarat-syarat ketika kalian memilih kategori photobook, maka harus ada minimal 50 karya fotografi yang dibuat dengan kamera DSLR atau mirrorless dan peralatan pencahayaan jika dibutuhkan. Ya, jadi nggak cuma foto pakai handphone, ya itu bukan photobook, itu namanya IG.
IG story gitu ya. Nah, kalaupun kalian mau membuat yang lain, mau membuat foto pakai handphone, nggak apa-apa, tapi jangan masuk klaster ini gitu. Khusus untuk klaster ini, spesifikasi kompetensi yang diunggulkan adalah fotografi, sehingga mahasiswa wajib menggunakan DSLR dan itu harus di-approve oleh penguji. Ya, penguji harus benar-benar pembimbing harus cek tuh. Jangan sampai nanti menggunakan kamera yang di luar spesifikasi, yang memang kameranya biasa, bukan kamera yang membutuhkan technical skill ya untuk untuk mengoperasikannya. Ya. Pada fotobook tersebut terdapat caption pada setiap karya foto, nggak banyak, cuma 50 sampai 100 kata per karya foto. Jadi ceritain foto itu tentang apa. Untuk menyambungkan mulai dari gambar pertama, foto pertama sampai foto ke-50 harus ada narasi storytelling tentang tema. Temanya apa? Ya, berisikan 500 tentang 2000 sampai 5000 kata. Dan itu jadi satu cerita storytelling yang mengikat semua fotonya. Ya. Lalu kemudian luarannya apa? Luarannya berupa buku dengan material, kertas spesial, desain, dan finishing yang menarik. Ini supaya bisa jadi portfolio kalian. Dibuatnya, dipegangnya juga enak, ada bentuknya, ada wujudnya. Ya. Namun di satu sisi ada juga yang digital. Jadi format yang sudah atau foto-foto yang sudah ada di buku itu harus juga dikonversi dalam bentuk website atau mobile site yang bisa dicek. Dan itu bisa tidak harus menggunakan website yang berbayar ya, tapi bisa juga misalkan menggunakan Wix atau WordPress dan sebagainya, bisa lah. Nah, tapi dibikin sedemikian rupa supaya secara tema mirip dan serupa dengan luaran berupa buku. Ya, kita rencanakan akan ada launching. Nah, untuk teman-teman yang mengambil klaster ini harus mengadakan launching event untuk photobook. Kalau memang pandemi sudah berakhir, kita sudah boleh ke kampus, kita adakan offline. Kalau belum, online. Ya, tapi harus ada launching eventnya, kita undang fotografer nanti untuk mengomentari, untuk membahas gitu ya, teman-temannya juga datang gitu ya. Jadi seru gitu ya, bukan cuma sekedar fotobook itu bukan cuma sekedar foto-foto pakai HP gitu ya. Nah, ada di dalam launching tersebut ya, kalau nanti misalkan offline itu ada katalog ya, katalog yang berisikan CV mahasiswa disebarkan ke pengunjung eventnya seperti itu atau pengunjung dari acara tersebut. Ini adalah kriteria dari cluster photobook. Kriteria dari brand campaign. Brand campaign merupakan atau minimal harus terdiri dari kampanye terintegrasi yang berisikan dari strategic plan and media plan. Ya, ini setelah kalian bab 1 udah punya, bab 2 udah punya, ketika bab 3 kan udah mesti ada tuh strategic plan-nya seperti apa. Dan nanti ada TVC atau web series 3 versi. Ya, nah web series-nya bisa 2 menit, 3 menit gitu ya. TVC-nya juga bisa 30 detik gitu ya. Tetapi harus ada 3 versi jadi kita bisa melihat kalau TVC misalkan kita bisa melihat temanya adalah sama, kemudian dia ada serinya. Kalau web series biasanya bersambung seperti itu. Ada radio ads 3 versi juga dan podcast. Atau podcast. Ada print 3 versi dan ada outdoor atau ambient 3 versi dalam bentuk dummy. Jadi dummy itu contoh misalkan bikin billboard nih, ya nggak bikin billboard atau nyewa billboard beneran, tapi ada gambar billboard, kita foto di mana, lalu kemudian desain kalian tempel di gambar tersebut, seperti itu. Itu adalah kriteria minimal dari brand campaign. Kalau bikin lain lebih dari ini gimana? Boleh banget. Lalu digital campaign. Digital campaign secara spesifik terintegrasi juga, tapi harus ada juga strategic plan dan media plan dan fokusnya di Instagram. Ya, optimalisasi seluruh fitur-fitur yang ada di Instagram dengan adanya IG feed minimal 18 post, ada IGTV minimal 6 post, ada IG story minimal 5 post per hari selama 1 minggu dibuat highlight. Jadi kita nanti bisa cek highlightnya
dan ada IG Reel minimal 6 post. Jika dibutuhkan ada media sosial lain seperti TikTok atau misalkan Snapchat, jadul ya Snapchat apa sih? Yang baru lah pokoknya sekarang apapun itu, ada tambahan media sosial lain silahkan ditambahkan, disesuaikan dengan kebutuhan, diskusikan dengan pembimbing. Special event terdiri dari aktivitas pre-event, event, dan pasca event. Special event, aktivitas pre-event terdiri dari apa yang harus disiapkan, ada materi promosi event yang terdiri minimal dari 20 materi, baik itu di media sosial, baik itu secara bikin poster atau brosur atau apapun ya, ada minimal 20 materi yang dilakukan sebelum event. Tentunya di situ harus ada juga logo dan identitas event yang orisinil, tidak boleh ngambil logo dari internet kemudian dimodifikasi ya. Logo dan identitas event harus orisinil. Collateral event minimal ada 5 jenis. Collateral ini di sini maksudnya ada pin atau ada goodie bag, ada apapun lah yang berhubungan dengan event itu ya, itu mesti bikin ada event minimal 5 jenis. Lalu kemudian rancangan dan referensi detail event. Kalau eventnya offline ya, berikan rancangan. Tidak harus desain 3D, tidak. Tetapi misalkan, nanti event akan diadakan secara outdoor, di perkebunan, nanti akan ada panggung, nanti akan ada meja kursi sekian banyak. Lebih ke arah bagaimana gambaran kalian tentang event tersebut nanti akan dilakukan. Ya. Lalu kemudian masuk ke aktivitas eventnya. Untuk event online, ya cukup 1. Jadi kalau memang nanti kalian bisa diperbolehkan untuk event online, 1 event cukup. Tetapi jika event tersebut adalah webinar, webinar harus dilakukan secara series dan terdiri dari 4 event. Bisa seminggu sekali atau misalkan 2 minggu sekali, tetapi harus ada kesinambungan. Karena effortnya antara event offline dengan event web series itu berbeda. Dan yang kondisi kemarin, ketika webinar itu di porsinya atau bobotnya sama-sama 1 dengan event offline, itu buat saya nggak fair, karena event offline itu jauh lebih kompleks daripada yang namanya webinar. Dan pada saat event tersebut, mahasiswa harus membuat press release untuk minimal 20 media massa, termasuk di dalamnya adalah media kampus. Jadi kalau mau pakai media kampus boleh, tetapi sisanya harus sebanyak 20 itu disebarkan ke media-media lainnya ya. Itu mengambil dari mata kuliah Media Relations. Dan aktivitas pasca event, ada publikasi event, harus ada minimal 5 media pihak eksternal yang nanti akan dihitung PR value-nya. Dan ada publikasi event on media, baik itu di YouTube misalkan ataupun misalkan di video behind the scene-nya gitu ya, termasuk yang ada di dalamnya nanti termasuk video kompilasi event dan behind the scene. Dan terakhir harus ada video case study, di mana di sana akan menceritakan tentang event tersebut mulai dari pre-event sampai kemudian pasca event, dan disebutkan keberhasilan event tersebut termasuk adanya berapa besar PR value yang didapatkan dari event tersebut. Lalu corporate profile, ada 2 yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih salah satu dari bentuk berikut, yaitu yang pertama bentuk cetak atau dalam konsep atau konteks format digital PDF. Terdiri dari 52 halaman, ada foto pendukung 20 buah, termasuk ini termasuk foto yang memang sudah disediakan dari perusahaan. Bisa juga mahasiswa menciptakan foto baru. Nah, dari sini kalau yang di sini gitu ya. Nah, ini kita nggak dituntut untuk foto harus pakai DSLR atau pakai mirrorless, nggak harus. Kalau memang HP kalian bagus, proper untuk bisa bikin fotonya, silahkan dipakai di sini. Karena di sini bukan fotonya yang menjadi penilaian secara utuh, tetapi adalah corporate profile-nya itu sendiri ya. Lalu kemudian ada infografis minimal 4 buah.
dan ada harus dilakukan pengolahan data perusahaan untuk penulisan ulang konten. Jadi penulisan itu bukan dari website konten kemudian dikopas, di copy paste ke dalam company profile. Kalian belajar yang namanya PR writing tentang company, belajar gimana cara penulisan untuk company profile, gitu ya. Nah, apalagi kalau yang mahasiswanya Pak Indiwan itu udah dosen PR writing, udah pasti ngerti lah untuk bagaimana cara dalam konteks penulisan corporate profile ini. Kalau kalian memilih bentuk video atau film, ada 4 video yang harus kalian buat, yaitu satu video durasi minimal 4 menit untuk satu versi, full versionnya. Lalu kemudian ada durasi minimal 1 menit untuk 3 versi. Contoh misalkan perusahaan itu adalah perusahaan makanan atau misalkan perusahaan besar gitu ya. Nah, kenapa ada video lebihan 1 menit ini adalah untuk menceritakan bagian-bagian yang mau di-highlight dari perusahaan itu. Apa historinya, apa ownernya, apa layanannya, terserah. Nanti diskusikan dengan dosen pembimbing. Boleh nggak pakai footage atau pakai material raw yang sama dari video yang full version 4 menit? Boleh, tapi tentu narasinya berbeda. Dan ini harus diolah dari data perusahaan juga. Lalu kemudian product profile. Product profile tidak hanya terdiri dari video, tetapi juga harus didukung oleh kolateral. Kolateral produk terdiri dari poster produk, ada brosur, flyer, booklet, dan ada point of purchase atau point of sales, POP, POS. Kalau yang belum tahu istilah ini, balik lagi ke mata kuliah Introduction to Advertising, ya, apa itu POP, apa itu POS. Kemudian ada materi yang berbentuk video atau film sama dengan yang company profile, dan ada pengolahan data perusahaan atau narasi video. Kenapa ini ada tambahan kolateral produknya? Karena sangat mungkin informasi atau kompleksitas di dalam sebuah produk itu berbeda dengan kompleksitas yang ada di level corporate. Ketika di level corporate, walaupun 4 menit, dia harus menyusun bagaimana histori, reputation, dan sebagainya dari corporate tersebut. Tetapi ketika bicara tentang product profile, tentu lebih spesifik ke arah produk, benefit, function, fitur, dan sebagainya dari produk itu, tanpa harus menjelaskan lebih banyak tentang tentang histori dan fitur dan image-nya seperti itu. Nah, lalu corporate magazine berbentuk cetak atau digital PDF. Ini bentuknya majalah. Majalah kalau tadi corporate profile itu target audiensnya adalah eksternal, kalau ini bisa internal, sangat mungkin juga eksternal, tetapi fokusnya di internal. Ya, rubrikasi konten harus ada minimal 56 halaman, foto pendukung minimal 30 buah, boleh menggunakan foto dari perusahaan jika memang ada, dan tambahan foto yang kalian buat. Ada infografis minimal 2, pengolahan data perusahaan untuk penulisan ulang konten, dan harus dipublikasikan via isu. Walaupun nanti bisa diprotek, tidak harus disebarluaskan. Jadi misalkan untuk keperluan sidang saja gitu ya. Tapi kita mau lihat bentuk digital publication-nya seperti apa melalui isu itu. Yang terakhir, digital apps. Ini sangat mungkin kalian berkolaborasi dengan mata kuliah atau dengan prodi lain gitu ya. Apps berupa wireframe, nanti mungkin Pak Irwan bisa bantu saya jelasin. Apps preview, ada image, video, dan tentunya ada aplikasi baik Android ataupun iOS. Tidak harus nempel di marketnya. Jadi kalau Android APK, kalau iOS apa gitu ya. Dan nanti harus dibuatkan mobile site-nya juga dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini cukup kompleks, makanya kalau memang ini bisa berkolaborasi dengan dengan mahasiswa lain, itu sangat dipersilahkan. Nah, dari saya itu kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu Kiki ya. Ya, oke. Pak, maaf mau konfirmasi juga, ini yang diundang dosen pembimbing TA saja ya? Yang magang tidak ya, Pak? Enggak. Dosen pembimbing
TA, karena nanti dosen pembimbing TA ini yang harus mengecek masalah surat izin tadi gitu ya, penggunaan. Kalau magang sama, tidak ada perbedaan karena dia udah punya surat udah ada acceptance letter. Oh, oke. Berarti hanya TA. Oke, Iya. sip. Yang berbeda magang reguler dengan magang MBKM ya, magangnya ya, itu cuma jamnya. Cuma durasinya aja. Tapi kalau yang lain-lain harusnya nggak ada bedanya. Oh, tapi maksudnya proses di website segala macamnya, website Merdekanya gitu enggak ya? Jadi ya? Itu kita bisa bikin baru lah, bikin lagi lah nanti. Oh ya udah, oke. Sip-sip, soalnya tadi saya tulis di grup, takutnya belum terucap. Ya udah. Oke, baik. Kalau gitu silakan untuk tanya jawab Bapak Ibu dosen maupun dari intern. Oke, ini ada pertanyaan dari Firda. Jadi untuk di awal pendaftaran MBKM saya ambil TA luaran event. Namun ternyata pihak perusahaan saya takut dan akhirnya untuk pengajuan dosen pembimbing saya bikin proposal dengan TA product profile. Apakah itu tidak apa-apa, Pak Inko? Oke, hal-hal seperti ini yang menarik ya, karena kan challenge-nya, tantangannya tentu di dalam tugas akhir itu adalah izin dari perusahaan. Kita nggak bisa maksa tuh, kalau perusahaan nggak membolehkan ya jangan dipaksa. Dipaksa itu paling nggak enak. Jadi ikutin aja yang boleh apa, selama mereknya diizinkan untuk dipakai. Poinnya di situ sih. Nanti masalah tugas boleh berubah, masalah klasternya mau berubah sih nggak apa-apa sih, boleh aja. Silahkan. Oke, sip. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Satu lagi, jadi surat izin tertulis untuk TA dari perusahaan saya belum bisa dikeluarin setelah saya ngajuin judul TA-nya. Jadi saya harus ngajuin judul dulu, baru bisa dikasih surat izin. Itu gimana ya Pak? Kemarin sudah nanya ke Vkom. Kata Vkom nggak apa-apa, ngikutin kebijakan perusahaan. Itu nggak apa-apa. Oke. Ini siapa sih? Firda ya? Firda, poin saya gini. Kalau ternyata kamu udah bikin, tahu-tahu di belakang perusahaan nggak mengizinkan, gimana? Kan nggak bisa publik, nggak bisa nggak bisa dilanjutin dong, gitu. Tapi kalau kamu baru mengeluarkan judul rancangan gitu ya, itu sebagai syarat mereka untuk mengeluarkan. Lalu kemudian nanti kamu sampaikan juga tadi apa saja yang harus dibikin gitu ya, kan tadi udah disampaikan tuh. Misalkan untuk bikin produk profile nanti luarannya adalah ini gitu ya. Itu disampaikan aja berserta dengan tema. Nah, itu untuk modal perusahaan mereview juga kira-kira karyanya ini seperti apa, dan kemudian nanti mereka akan mengeluarkan surat izin tersebut. Seperti itu. Jadi boleh sih, tapi jangan sampai dibohongin gitu ya sama perusahaan, boleh, tapi di akhir kemudian perusahaannya nggak kasih izin. Itu bahaya. Karena nanti saya tidak akan tanda tangan pada saat, walaupun ya misalkan dosen pembimbing kalian, oh ini udah selesai karyanya, tapi kemudian di berkas laporan yang untuk disidangkan itu ternyata tidak ada surat izin, saya nggak akan tanda tangan. Karena saya takut ketika tanda tangan itu tiba-tiba tersebar keluar, walaupun hanya untuk ruang lingkup akademik ya, tapi kemudian nanti perusahaan itu bisa menuntut kampus, menuntut UMN gitu. Jadi itu yang dihindari sebenarnya. Oke. Sip. Ada lagi? Silakan pertanyaan. Bapak Ibu dosen juga boleh, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau mahasiswanya, silakan. Amalia. Oke. Selamat sore, saya ingin menanyakan mengenai output brand campaign. Apakah wajib dipublish atau bersifat opsional? Jika wajib publish, apakah harus own media resmi dari perusahaan? Terima kasih. Oke. Itu yang saya bilang tadi, kita mesti punya surat izin. Tujuannya adalah kalau ternyata perusahaan tidak membolehkan publikasi di media mereka, maka kita bisa atau mahasiswa bisa mempublikasikan itu di YouTube personal, bisa, gitu. Tapi kita nggak kesalahan, karena penggunaan nama untuk tugas akhir itu itu sudah diizinkan dengan oleh si pemilik merek itu. Jadi boleh aja.
Tapi kalau memang kalau memang perusahaan itu menganggap wah keren nih, bagus, masukin ke YouTube channel kita deh, wah itu bagus banget, keren. Seperti yang udah beberapa sih kayak gitu ya Bu Kiki ya, masuk ke perusahaannya sosial media perusahaannya, bener. Oke. Sudah jelas ya, Amalia? Ya, oke. Shirley, apa nih pertanyaannya? Maaf Bu, udah kekirim. Aku langsung aja ya. Ya, silakan. Halo, selamat sore Pak Inko, Ibu Kiki dan semuanya dosen-dosen. Aku mau nanya, kalau surat penerimaan dan surat perizinan nama itu dijadi satu, apakah boleh? Kalau tadi kan contoh Pak Inko kan suratnya terpisah gitu ya Pak, surat izin namanya khusus cuma satu surat doang gitu Pak. Kalau saya ini jadi satu. Oke, tadi ada tuh mahasiswa saya juga, bimbingan saya. Adanya di acceptance letters. Di situ ditulis boleh menggunakan nama perusahaan, gitu ya. Awalnya gitu. Itu dosen pembimbing harus cek lagi. Ternyata waktu pada saat saya tahu yang digunakan tuh bukan nama perusahaan, tapi nama brandnya, nama produknya. Misalkan magangnya atau perusahaannya Unilever gitu ya. Perusahaan nulis boleh menggunakan nama Unilever gitu ya. Atau nama perusahaan berarti kan nama perusahaan Unilever ya. Tetapi ternyata pada saat dia milih produk, itu produknya yang dipakai Magnum es krim. Nah itu udah beda. Itu dicek mesti. Jadi jangan sampai nama produk dengan nama perusahaan itu itu beda, tapi yang dimaksudkan di dalam surat izin hanya penggunaan nama perusahaan gitu. Oh gitu. Kebetulan saya kan ngambil produk profil Pak. Berarti kalau gitu lebih baik saya minta surat baru lagi dari perusahaan untuk nama brandnya yang dipakai itu ya Pak, produk yang akan saya pakai. Ya, contohnya ya tadi, kamu magang di Unilever. Unilever bilang, boleh kok kamu pakai nama perusahaan. Itu kan nama perusahaan. Nama perusahaannya Unilever. Tapi ternyata yang kamu kerjain kecap bango. Nah, nanti orang kecap bangonya yang marah tuh kalau kamu nggak punya izin secara khusus tuh. Jadi brand yang kamu pakai itu mereknya. Oke, baik Pak, ngerti. Oke, makasih Pak Inko. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kalista. Untuk corporate magazine kan tetap wajib dipublikasikan di ISUU walaupun sudah dipublikasikan di website perusahaan. Ini pertanyaannya, oke. Di isu itu boleh dikunci kok. Jadi istilahnya boleh di private, tidak usah untuk publik gitu ya. Tapi yang kita ingin lihat adalah bagaimana mekanisme ketika majalah itu dikonversi ke dalam bentuk digital, gitu ya. Jadi bukan syarat publikasinya itu setiap orang boleh lihat. Itu bisa disetting sih setahu saya. Oke. Jelas ya. Tapi harus ada. Panjang sudah nih. Jelas ya siapa? Cindova panjang. Kita Pak Irwan aja yang jawab kalau Cindova lah. Ya. Saya mau tanya tentang masalah teknis. Saya tidak bisa menginput bimbingan magang di MyUMN. Kemarin saya cek di MyUMN tidak bisa. Lalu saya disarankan tanya ke BIA oleh dosen pembimbing saya. Saya tanya BIA karena saya magang track 2. Jadi saya buka website Merdeka. Dan juga belum ada dospemnya. Jadi BIA bilang kalau sementara bimbingannya dengan pembimbing lapangan dengan input daily task. Di website Merdeka saya juga tidak bisa menginput internship counseling meeting. Jadi gimana ya Pak? Nanti saya tanyain ya itu, tapi pembimbingnya Pak Irwan tuh. Udah kontak-kontakan sama Pak Irwan, pasti udah dong. Udah. Pak, yep. Saya sama Pak Irwan itu bimbingan TA, tapi bimbingan magangnya sama Ibu Berta, Pak. Ya kemarin ada informasi seperti itu Pak Inko. Kalau saya sih siap-siap aja dua-duanya, nggak ada masalah. Ya kan beda ya Bu Kiki, yang waktu pas MBKM itu loh, yang buat pembimbing magangnya. Nanti kita tanyakan deh masalah sistem pengisiannya. Tapi beda, memang beda. Nggak boleh sama justru, karena penilaiannya beda nanti konteksnya. Oke Pak, makasih. Ya. Oke, dari Gaby
Elizabeth Gabriela, sore Pak Inko, saya sempat mendapatkan surat pengantar skripsi berbasis karya dari tempat magang yang pernah saya tujukan kepada Bapak. Apakah surat tersebut boleh dihitung surat izin penggunaan merek atau beda lainnya? Ada nama mereknya nggak disebutin di situ boleh digunakan? Ini udah cukup jelas ya, kayaknya contohnya antara Unilever dengan Kecap Bango. Kalau cuma acceptance letter boleh menggunakan nama Unilever, terus kemudian proyeknya adalah tentang Kecap Bango, itu udah beda. Walaupun si Kecap Bango itu dikeluarkan oleh perusahaan Unilever. Jadi nama perusahaan dengan nama merek itu beda ya. Gitu. Tergantung mana yang kamu gunakan di dalam klasternya, tipe yang mana gitu. Oke. Dari Hani, saya mau tanya bagian yang digital campaign. Kalau post yang di feeds dibuat animasi kemudian dijadikan reels boleh, Pak? Nah, diskusi sama dosen pembimbing. Kalau itu nanti masalah konten kan dosen pembimbing kan ngelihat tentang strategic plan-nya dulu gitu. Ini bisa nggak materi dari satu fitur digunakan di fitur lainnya. Kalau zaman dulu namanya resize ya Pak Irwan ya. Jadi dari print ad misalkan tiba-tiba mau dipakai buat billboard, bisa nggak? Bisa aja. Kan yang penting punya kesamaan tema, punya kesamaan konsep gitu ya, tanpa harus mengubah terlalu banyak gitu ya. Jadi justru yang dicari adalah integrasi pesannya gitu. Oke, sip, udah terjawab. Silakan ada lagi. Kayaknya udah cukup jelas, banyak yang jelas. Bapak Ibu dosen udah cukup jelas? Bapak Ibu dosen, Pak Indiwan, Pak Irwan, Bu Cininta, Bu Vita, Pak Inko, Bu Lolita, ya silakan. Terkait dengan ketika sidang nanti, kemarin sempat kita obrolkan tentang dosen penguji ahli gitu ya, yang memang dari luar gitu ya. Seperti apa Pak Inko? Ya. Dosen penguji dari eksternal ya? Betul. Bisa Pak, jadi nanti dosen dari eksternal itu nanti karena kita sekarang cukup banyak yang karya, nanti kita bisa jadwalkan. Jadi misalkan satu orang itu dalam satu hari bisa menguji 3 atau 4 atau 5 sidang gitu sekalian, biar honornya lebih mantap gitu ya daripada cuma satu-satu gitu. Nah ini berhubungan sama honor yang harus saya ajukan ke Pak Andre gitu. Tapi memungkinkan. Kalau bisa sih kita prioritaskan gitu. Jadi fair gitu. Jadi ada orang luar justru yang menilai karya mahasiswa kita gitu. Yang memang expert di bidangnya. Itu penentuannya dari nanti terpusat atau bisa diusulkan oleh pembimbing? Bisa diusulkan oleh pembimbing nanti atau misalkan Pak Irwan nanti juga bisa kita bikin list gitu ya. Kira-kira untuk klaster-klaster itu kita punya calon penguji siapa-siapa aja gitu. Bisa tuh kita rancang dari awal. Nanti bisa juga kalau kita udah punya daftar menunya, misalkan satu klaster kita sediain 3 atau 4 penguji gitu ya. Artinya nanti kita sesuaikan dengan jumlah, itu kita bisa random sih, tidak harus by request. Yang penting kita udah siapin daftar menunya aja. Siapa akan jadi penguji klaster apa gitu. Mungkin juga ini perspektif untuk mahasiswa yang mau mengambil tugas akhir ya. Kenapa ada diskusi untuk menambahkan dosen penguji dari expert gitu ya, dari luar, karena memang salah satu CPL yang kita mau tuju juga mahasiswa harus bisa punya punya keterampilan kewirausahaan, katakanlah seperti itu. Jadi kalau perspektifnya dari expert, dia pasti akan lebih memahami konteks itu. Nanti akan memperkaya sehingga ketika memberikan input, nanti kalian mungkin ada revisi dan segala macam udah lebih kaya. Sehingga ketika menjadi portfolio untuk masuk kemanapun ya, misalkan mau masuk ke industri atau mau mendorongnya menjadi startup segala macam, saya rasa udah cukup komprehensif seperti itu. Oke, dari Bapak Ibu lain, apakah ada pertanyaan? Izin nanya, Bu Kiki. Silakan Bu Vita. Kemarin itu ada pertanyaan dari mahasiswa saya, kalau ternyata tahu-tahu TA-nya nggak selesai,
Ini apakah mereka harus extend-nya si MBKM yang 20 SKS itu karena terkait dengan pembayaran juga, karena mereka ternyata bayarnya 20 SKS kan. Jadi mungkin teman-teman yang di sini pada mau nanya, cuma pada nggak berani ya. Kemarin aja tuh Mas bimbingan baru pada nanya ke saya bingung jawabnya. Nah itu boleh dibantu Pak Inko, apakah ketika misalnya amit-amit TA-nya nggak selesai semester ini, kira-kira nanti mereka harus extend-nya seperti apa? Gitu. Oke. Gini, di dalam apa namanya, di dalam skema saya share ya, saya share skema sebentar. Tenang, itu sudah difikirkan. Mana ya? Oke, saya share. Di dalam Kampus Merdeka atau MBKM ini ada 5 yang akan dijadikan nanti mata kuliah. Yang pertama adalah academic writing, ini model penilaiannya. Kemudian ini adalah, ini harusnya seperti ini. Ini adalah, mana nih? Ini ya, jadi ini nilai untuk yang mata kuliah yang ini bobotnya adalah 3 SKS. Jadi kalau academic writing 3 SKS, yang ini 3 SKS, dan kemudian ini ada 3 SKS, ini project management, bawahnya harusnya ini di sini. Lalu kemudian ada magangnya itu sendiri, yaitu ini juga harusnya ini. Itu ya, magangnya ini. Lalu kemudian ada tugas akhir. Ada tugas akhir nih cukup kompleks nih. Ya, tugas akhir ini namanya Digital Creative Portfolio. Maksudnya Bu Vita, yang nggak lulus hanya di bagian ini aja ya? Betul Pak, di bagian tugas akhirnya aja. Oke. Nah, karena ini ada beberapa 5 komponen sebenarnya yang ini belum disetujui sama siapa? Sama rektorat ya, karena ini berhubungan sama Bu Friska, Wakil Rektor 1. Tetapi yang saya akan usulkan adalah yang diulang hanya ini. Jadi tidak perlu ya ngapain, kan magangnya udah selesai, masa iya magang lagi, masa ini lagi gitu kan, magangnya udah selesai. Nggak fair juga kalau umpamanya yang 4 ini udah lulus, tapi kemudian salah satu dari sini misalkan yang tugas akhir memang karena ini adalah satu mekanisme yang cukup berat gitu ya, ya udah ini. Tapi, nah setahu saya ini nanti akan dikonversi atau dibuat menjadi reguler. Tanpa harus ada mahasiswa itu, kan ada mahasiswa yang reguler ya, yang sekarang di semester 7 itu ikut seminar proposal, terus di semester tugas akhir semester proposal karya. Kemudian semester 8-nya ada tugas akhir, kan ada sekarang yang sedang ngerjain gitu. Jadi kalau umpamanya nanti tugas akhirnya itu nggak lulus gitu ya, nanti ngambilnya di semester 8 bukan yang 12 SKS itu, bukan. Tapi tugas akhir yang reguler, kan 6 juga, bobotnya 6 SKS sama. Jadi nanti dipindahin ke sana gitu. Terima kasih Pak Inko. Pak Inko, mungkin saya juga jadi mau nanya nih, kalau memang nanti tidak lulus di TA, berarti ketika dia di semester depan itu apakah harus sama-sama TA atau bisa skripsi? TA, Bu. Harus TA ya berarti ya? Harus TA. Karena kan yang E-nya itu nilai yang nilai E-nya itu adalah yang TA, dan itu yang akan di-replace sama tugas akhir reguler. Oke, nah itu berarti tidak perlu ada seperti sidang proposal lagi ya? Sidang proposal? Seminar kan, proposal? Iya, kan maksudnya gini, misalnya dia kan bab 1 sampai bab 5 gitu ya, terus fail. Nah, pada saat failed itu, dia bisa mengulang dengan produk yang sama, dengan tugas yang sama, atau harus ubah total gitu? Produk yang sama bisa. Produk diterusin, jadi bisa umpamanya disempurnakan atau diteruskan sesuai dengan arahan penguji ahli misalkan nanti, dan
Dia tidak, kalau yang tugas akhir yang reguler itu dia prasyaratnya adalah harus ikut seminar tugas akhir dulu, ini nggak perlu, karena kan udah di yang program MBKM-nya, udah ada penyetaraannya situ. Jadi dia hanya ikut yang 6 SKS itu. Oke, sip. Nah, dan terakhir berarti ketika dia nanti akan sidang, apakah susunan yang menyidangnya juga akan sama dengan ketika dia sidang pada saat sebelumnya gitu, Pak? Bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak, karena udah beda udah beda. Artinya gini, sangat mungkin ada dua nih, tidak lulus atau extend, gitu ya. Nah, kalau extend kan berarti juga nilainya E juga tuh, gitu ya. Kalau extend ya berarti sidangnya sekali gitu. Tapi kalau tidak lulus, kita lihat sejauh mana masukan dari penguji ahli. Kalau menurut penguji ahli ini bukan sesuatu yang krusial gitu, atau ternyata penguji ahli bilang bahwa ini sebenarnya klasternya yang cocok bukan ini gitu ya. Nah, ada perbedaan klaster gitu ya. Itu sangat mungkin nanti akan ada penguji berbeda yang sesuai dengan klasternya. Tetapi kalau misalkan tidak terlalu banyak, ya bisa aja nanti sama lagi orangnya. Penguji ahlinya terutama ya. Oke. Sip. Thank you, Pak. Baik, Bapak Ibu lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, satu mungkin saya mau nambahin. Teman-teman dari tadi ngelihat kan proyeknya banyak ya. Banyak, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu. Saya yakin bahwa teman-teman itu, bahwa mahasiswa itu bukan Superman. Ya, jadi bukan Superman. Jadi dalam tugas akhir sebenarnya dibolehkan untuk menggunakan third party, meminta bantuan kawan-kawan, ask the audience, call a friend, dan sebagainya, selama itu ditulis fungsi peran temannya itu apa. Gitu ya. Misalkan umpamanya. Nah, tapi jangan di ini intinya, jangan di klaster intinya. Misalkan umpamanya saya pilih photobook, nanti saya menggunakan fotografer Davi Linggar gitu. Nah, itu nggak boleh, karena ya itu kan inti utama yang kita nilai, masa orang lain yang ngerjain. Tapi misalkan untuk event butuh bantuan, untuk ngedesain bukunya butuh bantuan, boleh, silahkan. Kita percaya bahwa kalian bisa menjadi seorang project manager yang baik. Nah, yang nanti akan dinilai kemampuan kalian untuk mengordinasikan teman-teman itu juga, dan juga kompetensi utamanya di situ. Ya, kalau event ya event, nanti umpamanya bikin desainnya, logonya boleh minta bantuan teman DKV atau apa boleh, tapi harus dinamain, perannya harus ada gitu. Terus misalkan mau syuting untuk produk profile, nanti mau ajak teman anak film, boleh. Jadi DOP, director of fotografinya, atau buat pasca produksinya, editing. Karena di dalam industri pun, saya dulu nggak bekerja sendiri. Saya bikin ide, saya bikin konsep, saya bikin sampai storyboard, kemudian yang ngerjain PH juga nggak sampai ngedit, yang ngedit ada pihak ketiga lagi gitu ya. Tapi saya sebagai project manajernya, saya menjaga marwah, menjaga nafasnya dari project itu, mulai dari perencanaan saya yang bikin, sampai eksekusi, sampai pasca produksi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi ini tentang Jenny. Saya mau bertanya mengenai brand campaign. Di situ tertulis kalau salah satu isi campaign adalah radio ads atau podcast. Apabila misalnya saya memilih radio ads, apakah publikasinya harus langsung di perusahaan radio, misalnya Prambors, atau cukup di medsos perusahaan atau medsos pribadi saya? Terima kasih. Nggak harus. Jadi gini. Radio ads, kalau sekarang itu, kalau di dalam tugas akhir itu, bukan harus dipublikasikan melalui radio, karena ini kan bentuknya karya. Kalau memang kalian mau mempublikasikan itu, kemudian kliennya mau bayarin, itu bagus banget, kita kasih nilai bagus ya, gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata kliennya nggak punya uang, aduh kita nggak punya uang nih untuk mempublikasikan ini, ya nggak usah dipaksain buat dipublikasikan di radio. Tetapi kan pembimbing itu tahu proses bagaimana karya itu dibuat, mulai dari
Script, recording, editing, pemilihan talent, voice, suara itu kan pembimbing tahu prosesnya. Sehingga pada saat itu udah jadi radio ads misalkan, ya itu artinya jadi materi. Masalah publikasi, kok telepon klien. Boleh nggak dipublikasiin di radio murah deh, di radio Tangerang apa kayak gitu? Ya bisa ya. Nah, kalau nanti bisa sampai di itu iklannya bagus, bisa sampai dipublikasikan secara benar, kita ikutin Citra Pariwara ya Pak Irwan. Betul, Pak Gitu. Indro. Itu bisa ikut kompetisi kalau itu. Tapi kalau sampai sebatas tugas akhir nggak perlu gitu. Oke, baik. Apakah ada lagi dari teman-teman mahasiswa maupun dari Bapak Ibu dosen? Atau Pak Irwan mau nambahin sesuatu, boleh Pak, silakan. Atau juga mungkin perspektifnya gini, Pak Inko, mungkin buat Jenny gitu ya. Kadang kan kita bisa melihat bahwa sebuah campaign itu bisa menjadi satu entitas sendiri gitu ya, selama periode tertentu, yang pasti akan disiapkan sosial media akunnya dan segala macam. Jadi kalau misalkan memang mau mensimulasikan brand campaign itu menjadi sebuah brand campaign yang real seperti yang ada di klien, ya udah simulasikan, misalkan bikin akunnya, akun YouTube, akun Instagram dan seterusnya. Nah, kita jadi bisa melihat simulasinya. Artinya ketika misalkan ini dikonsultasikan ke klien, dipresentasikan ke klien, dan klien melihat bahwa dari end to end gitu ya, sampai ketika nanti masuk ada kanalnya. Oh, si anak ini bisa nih untuk memanage kanalnya misalkan. Ya udah, ya terserah. Ini akan menjadi bonus bagi si mahasiswa kalau misalkan kliennya akan memakai. Jadi nggak terpisah-pisah. Takutnya kalau misalkan ini di akun pribadinya, jadi kan agak aneh aja sih kalau kita menilai jadinya. Mendingan kalau misalkan ini disiapkan saja kanalnya sesuai dengan brand campaign-nya misalkan. Kan ada ya kayak misalkan Dove for Real Beauty itu menjadi satu brand campaign yang selama periode campaign itu menjadi kayak entitas gitu kan. Seperti itu. Betul. Ya, maksud saya ini adalah objektifnya gini. Objektifnya tugas akhir ini adalah this is your real portfolio, real client. Nah, mumpung lagi magang dan udah dibolehin untuk bikin proyeknya, bikin aja sebagus-bagusnya. Dibayarin biaya produksi, wah itu bagus banget. Itu dapat nilai plus lah dari kita gitu ya. Boleh publikasi, dibayarin pasang di radio, pasang di TV atau pasang di media apa gitu, ada budgetnya dari perusahaan, wah itu bagus banget. Itu kita bisa kasih nilai plus gitu ya. Itu sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Jesslyn Marvella tentang magang MBKM yang penting 800 jamnya ya Pak. Berarti kalau lembur tetap counting. Sedangkan di prosedur pelaksanaan magang harus ada surat selesai magang dari perusahaan. Kalau di awal dealnya 6 bulan, tapi waktu berjalan udah selesai sebelum 6 bulan, karena suratnya baru dapat setelah 6 bulan, jadi lemburnya gimana Pak? Oke, ini agak beda sini magang, tapi kebetulan nih ada Pak Ariel juga nanya ini. Perbedaan magang reguler dengan magang MBKM adalah magang reguler dihitung berdasarkan hari. Jadi kalau ada mahasiswa yang 1 hari kerja 5 jam, 4 jam, tapi pembimbingnya tanda tangan, yaitu dihitungnya 1 hari, gitu ya. Tetapi untuk mahasiswa yang lembur, misalkan lemburnya sampai jam 12 malam, dalam hari yang sama, yaitu tetap dihitungnya juga 1 hari, ada plus minusnya ya. Tapi di dalam MBKM dihitungnya jam. Jadi kalau kalian dalam sehari cuma kerja 2 jam, boleh nggak? Boleh, dihitungnya 2 jam. Kalian kerja sehari 24 jam, tipes nanti. Lembur ya boleh, 10 jam, 12 jam. Nanti dihitungnya dimasukkan ke sistem 12 jam. Kan yang akan tahu berapa jam kalian kerja itu bukan pembimbing, dosen pembimbing. Tapi yang akan mengisi log itu approval adalah dari perusahaan. Jadi selama perusahaan approve, ya nggak apa-apa. Yang penting 800 jam, mau kurang dari 6 bulan, nggak apa-apa. Boleh. Oke. Kemudian ada Josephine Claudia, selamat sore. Apakah ada timeline yang bisa di-share terkait dengan magang track 2 ini, atau kami hanya mengacu kepada kalender akademik secara general? Pengumpulan untuk magang track 2 itu 3 Januari paling lambat.
Oke, 3 Januari. Belum, nanti yang ngeluarin rilis itu bukan prodi ya, yang ngeluarin rilis itu dari jadwal dari BIA, karena emang bukan dibikin oleh prodi sih, yang menyelenggarakan sidang dan lain-lain itu kan BIA, nanti jadwal dari mereka. Tapi BIA sudah memberitahukan itu, walaupun belum ada informasi ke kalian secara langsung ya, ke prodi, bahwa pengumpulan kalau untuk skripsi yang reguler itu tanggal 20 Desember, kalau yang magang tugas akhir MBKM itu 3 Januari. Oke. Baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu dan teman-teman pertanyaan? Oke, sudah. Terima kasih. Udah, kayaknya udah semua, udah cukup jelas, asik, udah jelas semua. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, maka kami akan menutup untuk briefing mengenai MBKM. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan ke dosen pembimbingnya ataupun kepada Pak Inko dan saya, gitu ya. Materi udah dibagi ya, Bu? Udah tadi Oh ini ya, di kolom chat. Silakan di-download aja materinya. Silakan di-download. Jadi kalian nanti bisa mengacu ke situ. Tadi jangan lupa dicatat untuk deadline pengumpulannya 3 Januari. Sementara tanggal 3 Januari itu ya. Semoga lancar semuanya teman-teman. Jadi semoga magangnya jalan, kemudian tugas akhirnya juga jalan gitu ya. Harapannya dua-duanya lulus dengan tepat waktu dan nilainya juga baik ya. Semoga jadi di semester depan kita nggak usah ketemu lagi gitu ya. Ketemunya udah wisuda. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Inko. Ada yang mau disampaikan? Untuk program-program yang yang lain, yang di luar dari ini, itu nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan dengan rancangan program tersebut. Misalkan kalau kita tahu ada teman-teman yang ikut Densu Project, lalu kemudian ada yang ikut MSIB ya, kalau nggak salah MSIB gitu ya. Ya itu nanti mengikuti dari proyek-proyek tersebut. Jadi walaupun ikut MBKM secara penilaian akan berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Tetapi pada prinsipnya luarannya tetap harus 2 gitu ya, tetap ada tugas akhir sama luarannya ada ada tugas akhir dan juga ada laporan magang seperti itu. Yang berbeda itu hanya mungkin masalah jam kerja seperti itu. Jadi mungkin itu yang berbeda seperti itu. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Inko. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Happy weekend. Happy weekend. Oh ya, weekendnya sampai nggak ingat. Nah, kan besok Bu Loli pucat. deadline. Bu Loli kan besok deadline. Bu Loli jangan lupa Bu Loli. Deadline apa? Tabel. Itu loh yang tadi reakreditasi. Menangis. Kata siapa sudah weekend? Anda salah. Aku mau nangis. Semua. Dadah. Baiklah, dadah.